Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Hari ini hari Jumat ya, tanggal 4 Oktober 2024. Saya akan kembali share analisa di XAUUSD atau di gold ya. Kebetulan hari ini akan ada news high impact ya, NFP atau non-farm payroll. Nanti di saat US Open ya, nanti kita cek di newsnya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung ke time frame di daily. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan analisanya, saya akan infokan bahwasanya nanti di bulan November kita akan buka kelas lagi ya, di kelas terakhir tahun ini ya. Kelas mengenai analisa teknikal menggunakan strategi atau metode Smart Money Concept, yang berisi dari analisa teknikal secara mandiri, kemudian market structure yang advance, kemudian yang hal-hal yang penting ya, mentorship untuk para trader pemula. Silahkan yang tertarik, kita akan buka open, terbatas hanya 10 orang. Silahkan yang tertarik segera daftar atau kontak admin ya di WA yang tertera di brosur ya. Oke, kita lanjutkan analisanya. Terima kasih. Nah, time frame daily ini masih dalam area inside bar-nya di hari Selasa ya. Dia belum bisa keluar dari zona inside bar bullishnya ya, ini bullish. Jadi sekarang ini masih zona akumulasi ya. Setelah hari Rabu, Kamis, Jumat biasanya memang menjelang NFP itu market cenderung sideways dulu ya, sideways akumulasi. Kemudian nanti setelah rilis bertepatan dengan NFP itu akan kelihatan dia pergerakannya sangat impulsif, baik itu ke atas maupun ke bawah. Coba kita cek dulu ya, sebelum kita ke chart di XAUUSD, kita ke news dulu. Oke, kita sudah dari news ya. Di hari Jumat tanggal 4 Oktober jam 7.30 malam nanti ada 3 rilis data ya. Yang pertama itu average hourly earning. Di previousnya disebutkan datanya dari 0,4%, kemudian forecast 0,3%. Artinya di sini manakala actualnya itu sama atau lebih kecil daripada forecastnya, maka ini akan bad news untuk US dollar. Nah, ini actualnya greater than forecast is good for currency, dan sedangkan ini forecastnya ini bad news ya. Kemungkinan untuk every hourly earning dia lebih ke bad news ya. Kemudian untuk yang NFP atau non-farm employment change, yang tadinya previousnya 142.000 kemudian naik menjadi forecast di ini forecast ya, belum tentu terjadi. Jadi forecastnya 147.000 ya. Jadi actual greater than forecast is good for currency. Nah, sedangkan untuk NFP justru di sini akan good untuk indeks dolar ya. Berarti asumsinya kalau NFP-nya ini naik atau indeks dolarnya naik, otomatis untuk XAUUSD-nya akan turun. Nah, apakah dia sanggup memberikan tekanan terhadap buyer ya, sellernya ini? Kemungkinan kalau memang ini ternyata terjadi, NFP-nya XAUUSD-nya turun, dia ada kemungkinan besar akan melakukan real choke di high time frame ya, di 4 jam itu bisa di real choke, karena di bawah itu ada low valid yang belum yang artinya masih di tengah-tengah, bisa up untuk bikin break of structure atau bisa bikin choke di H4 ya. Nanti kita cek di market structure-nya ya. Kemudian untuk yang ketiga, unemployment rate ya, ini masih sama ya, tidak ada perubahan. Jadi previousnya 4,2%, forecastnya 4,2%. Artinya actual dan less than forecast is good for currency. Ini juga good news ya. Jadi 1 bad news, 2 good news ya. Kemungkinan sih lebih ke yang bad news ya ini ya, berarti actual greater than. Oke. Yang pertama ini berarti untuk average hourly earning dia bad news. Kemudian untuk si yang kedua NFP-nya ini dia menunjukkan good news. Lalu di sini juga sebenarnya masih 50-50 ya. Jadi kemungkinan besar sih ini juga good news ya. Jadi 2 good news, 1 bad news ya. Berarti apa? XAUUSD bisa sell. Kemarin saya bilang cari buy, tapi kalau melihat dari data kayak gini ya, ini
Artinya bisa sell itu ya mungkin menjemput orderan aja atau bahkan bisa menjadikan real chok ya. Itu kita akan lihat ya bagaimana harga ini memberikan reaksinya ya. Nah, oke, kita akan kembali ke chart ya. Oke, kita sudah kembali di chart ya. Artinya di sini di daily-nya dia masih bullishnya masih pegang kendali ya. Jadi bullish, kemudian ini rejection, ini kelihatan akan naik ke atas nih. Apakah NFP-nya salah ya? Apakah NFP-nya begitu ya? Nanti strateginya kalau bingung ya kita tunggu sampai selesai news, atau kalau mau trapping ya pasang buy stop dan sell stop ya. Kasih jarak ya antara harga current saat ini 20 pips ya, nanti ketika ya 5 menit atau 7 menit sebelum rilis data ya sekitar 7.23 atau 7.25 kita pasang trapping ya, untuk buy stop berapa di atas, sell stop berada di bawahnya harga currentnya, selisih 20 pips aja. Kemudian untuk stop loss kasih 50 pips, untuk taking profit ya antara 100 sampai 150 ya. Kalau 200 bisa, teman kita aman 100 sampai 150 lah ya. Itu masih masuk akal ya. Kemudian untuk di 4 jamnya kita coba cek. Nah, di 4 jam sudah ada candle sebentar kita cek dulu ya. Jadi kita urutkan yang saya tadi sebutkan, di mana ada low valid di H4 ya. Low valid di H4 itu di sini. Kita cek dulu ya. Ini di FX Open. Nah, itu inducement, kemudian ini pullback ya, berarti ini pullback ya. Kita lihat ini pullback diambil big block F structure, ini pullback. Nah, kesini ini ambil inducementnya. Ini inducement di H4 ya. Ini IDM. Kemudian di sini menjadi bos. Ya, masih pegang, kita hapus dulu. Jadi bosnya ada di sini, kemudian ada reaksi di demand area. Di sini ada demand ya, demand area dia ada reaksi. Kemudian ini untuk buy side liquidity-nya atau week high-nya yang akan ditembus kalau seandainya ini follow trend ya. Kemudian ini yang akan ditembus ya, untuk sebentar, ini belum, berarti di sini, maaf. Berarti untuk low validnya ada di sini. Low validnya ada di sini. Nah, ini calon low valid, ini calon yang ini low validnya. Jadi ini kita tandain sebagai strong low. Kemudian ini menjadi weak high. Oke, strong low dan weak high. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ini manakala harga nge-break buy side liquidity-nya atau weak high-nya atau high valid-nya, otomatis ini akan menjadi break of structure ya. Nah, seandainya begini, ini akan menjadi break of structure. Oke, itu akan menjadi break of structure di H4 ya. Tapi ternyata kalau seandainya ini menjadi begini, dia ngebreak strong low, otomatis akan menjadi real chok di H4 ya. Nah, kalau secara teknikalnya ada dan fundamental geopolitik ya, itu sebenarnya lebih ke buy, lebih ke harga akan naik ya. Tapi kalau kita lihat dari NFP-nya tadi, datanya itu kemungkinan untuk indeks dolar akan naik. Artinya apa? XAU harusnya itu akan turun, tapi kalau anomali terjadi manakala indeks dolar naik dia ikut naik ya, itu kita nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong apa-apa. Itu udah sentimen karena geopolitik ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita ikut ya. Salah satunya tadi pakai strategi trapping aja gitu. Ini kemungkinan ini masih sideways. Kalau dia break atas atau bawah, itu akan menunjukkan ke pergerakan harga yang selanjutnya. Ini terlihat kan masih ada sideways-nya ya, agak akumulasinya. Oke, kita turunkan di H1. Coba kita lihat di H1 ya. Di H1 kemarin kita tadi sudah ada real chok ya. Jadi kita coba mapping ulang lagi ya, biar teman-teman yang baru lihat analisa saya nyambung gitu maksud saya. Ini sebagai break of structure, kemudian di bawah ini menjadi change of character ya, itu break body. Kita cek ya. Ya, break body ya. Oke. Kemudian dia bikin ini pullback ke atas, ini menjadi inducement.
Coba kita lihat. Ya, dia change of character ya. Bearish, ada inducement, artinya high yang di bawah ini menjadi valid, kemudian dia di break. Ini menjadi break of structure ya, bos. Terus ini pullback diambil menjadi inducement ya. Ini inducementnya dari situ, artinya lo di bawah valid ya. Nah, ternyata high valid di sini ini di break ya, di H1 ya. Di H1 di break menjadi change of character ya. Setelah change of character bearish, kemudian bos bearish, dia di break menjadi change of character bullish ya. Cuman di sini belum ada inducement atau pullback. Ini sebenarnya ada, ini belum diambil, tapi dia berada di internal. Jadi saya belum anggap ini sebuah belum tercipta trading range ya. Jadi ini ke bawah sini untuk pullbacknya baru ke bawah. Nanti seandainya ini mengikuti dari apa namanya market structure-nya yang ini ya, ini bisa terjadi bikin higher high. Ini bikin higher high. Jadi nanti kemungkinan ini pullbacknya ada di bawah. Untuk memvalidkan IDM kalau misalnya dia ke bawah ya. Oke, berarti ini sebentar untuk change of karakternya di situ. Berarti untuk si H1-nya di sini udah valid ya. Di sini udah valid karena dia break high valid, jadi change of character. Jadi ini sebagai strong low. Ini strong low juga ya. Strong low di H1. Strong low ada di H1, weak high-nya mana? Weak high-nya bisa di sini. Ini menjadi higher high. Ini higher high, kita tandain sebagai higher high. Oke, higher high, kemudian ini sebagai higher low. Nah, berarti kalau Elliott wave-nya di H1 itu kemungkinan begini. Ini ABC correction. Nah, ini ABC correction. Kemungkinan ya, mudah-mudahan benar ya, kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya. Ini menjadi impulsif di Elliott wave-nya ya. Kita coba cek di 2700 itu menjadi target yang masih make sense ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ada buy bisa di taking profit atau di hold ya. Kita kemarin open posisi dari bawah, sekarang kita udah dapat taking profit di sini. Di sini taking profitnya. Di VIP saya sudah sampaikan taking profit di 266 berapa tadi ya, 26 di sini resistennya kita 2667 lah, itu udah taking profit, kemudian dia turun. Nah, penurunan di H1 coba kita singkirkan dulu gambarnya. Di H1 ini ada initial break, tapi ini saya pikir ini sebuah koreksi ya. Ya, oke, kita coba lihat di H1 ini akan ada dominant break, initial break ya. Jadi apakah bisa melanjutkan penurunannya di sini untuk ambil? Di sini masih ada zona fresh, ada zona demand. Nah, di situ juga ada demand area. Jadi teman-teman nanti bisa, kalau misalkan dia turun, kita coba konfirmasi di sini untuk entry buy ya. Di area sini dari kemarin belum terjadi, ini belum terjemput. Coba catatan. Oke, di sini berarti harganya itu area saya ini di 2632 itu menjadi area demand-nya. Kalau misalkan dia turun, kita bisa naik bisa buy. Tapi kalau misalkan ini ternyata dia lanjut naik, ya sudah, berarti kita nggak dapat buy-nya yang di bawah ya, mungkin akan tadi buy stop ya. Tergantung nanti posisi harga itu akan berada di mana ya. Ini kan masih ada di tengah-tengah, jadi masih bisa naik dan masih bisa turun. Teka-tekinya NFP itu begitu. Tapi biasanya kalau NFP itu biasanya ya itu satu arah sih, one direction. Jadi mau ke atas dia langsung pump, mau ke bawah dia langsung dump. Kayak begitu ya untuk hari ini, hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian like apabila teman-teman menyukai video ini, lalu komen silahkan, dan share ke semua sosial media teman-teman agar banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini bila bermanfaat ya. Oke, jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih ya sudah menonton video saya sampai selesai, dan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya.
Dan akhir kata, see you in the next video and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.